Nah, di sini kita coba yang tipe, hasilnya akan sangat rapi ya. Di sini PDF ngumpul sama PDF, yang Photoshop sama Photoshop, dan pokoknya sesuai dengan tipenya masing-masing. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita masih membahas mengenai belajar komputer dari nol, benar-benar dari nol ya. Ini adalah tema-tema yang akan kita pelajari atau kita bahas pada channel ini. Jika teman-teman terbantu atau suka dengan materi-materinya, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe ya, gratis. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merapikan tampilan yang ada di komputer ataupun laptop kita. Nah, nanti kita akan rapikan di bagian depan sini dan juga di dalam folder atau file as folder di sini contohnya. Nah, sebenarnya materi kali ini itu sangat berkaitan erat dengan materi kita yang ini, materi sebelumnya, dimana di sana kita udah bisa ngatur besar kecil untuk tampilannya itu sendiri. Sekarang kita akan merapikannya itu seperti apa caranya, dan sebelum kita mulai tutorialnya kita intro dulu sebentar. Oke, yang pertama kita akan merapikan dulu halaman depan ataupun halaman desktop. Sebelum kita ke sana, bagi yang belum tahu, kita itu bisa menggeser posisi icon-icon yang ada di depan sini dengan cara kita pilih icon yang akan kita geser, klik, tahan mouse-nya, lalu kita gerakkan mau kita pindahkan kemana, misalnya mau di sini, terus lepas. Nah, di sini kita bisa menggeser-geser itu semau kita. Nah, karena saking bebasnya, terkadang kita bisa pas ngeklik itu ketekan dikit dan dia bergeser. Nah, itu menyebabkan terkadang posisi icon-icon ini menjadi membuat mata kita sakit karena nggak bagus posisinya. Nah, di sini untuk merapikannya sendiri, kita bisa klik kanan di halaman atau bagian yang kosong, lalu ada menu view sama sort by. Nah, untuk halaman desktop sendiri itu yang paling cocok menggunakan menu view. Nah, di dalam menu view sendiri ada dua menu untuk merapikannya, itu ada auto arrange icon sama align icon to grid. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu yang align icon to grid. Grid sendiri itu seperti kotak-kotak. Jadi kita bayangkan di halaman depan ini ada kotak-kotak seperti laci sepatu, dan nantinya untuk satu icon sendiri hanya muat di satu slot laci sepatu. Nah, agar lebih gampang saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Nah, misalnya ini adalah halaman kita yang sudah ada kotak-kotaknya atau laci sepatunya, dan yang bulat-bulat ini adalah si iconnya. Yang tadinya itu kita bisa geser atau letakkan icon itu bisa bertumpukan seperti ini. Nah, dengan menu yang align grid tadi, kita hanya bisa meletakkan pada satu kotak grid itu hanya satu icon aja. Jadi ketika kita taruh dia di sini, maka dia akan mencari kotak kosong atau grid kosong yang di sampingnya. Contohnya kalau kita taruh sini, maka dia akan otomatis memasukkan iconnya itu ke sini. Jadi menu ini menurut saya cukup bagus, karena kita bisa membuat tampilan halaman depan kita itu rapi dan kita bisa mengatur posisinya itu di mana. Contohnya misalnya di sini ada 3 icon, terus kita mau taruh lagi di sudut sini satu, terus di sudut sini satu. Jadi kalau dengan menu yang grid ini kita bisa meletakkan icon sesuai dengan keinginan kita walaupun tidak berdekatan, jadi bisa berjauhan seperti ini ya. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Kita tinggal klik kanan di tempat kosong, view, lalu align icon to grid. Tuh, teman-teman bisa lihat tadi yang numpuk di tengah sini semuanya jadi ke kotak masing-masing atau ke gridnya masing-masing. Nah, kalau kita mau coba tumpukan lagi seperti ini, tuh dia akan mencari grid kosong yang ada di sampingnya. Selanjutnya di sini ada menu auto arrange icon. Nah, untuk menu yang satu ini kita itu akan disajikan atau dibuatkan susunan icon yang dimulai dari kiri atas ini terus ke bawah dan nyampe sini, ke sini lagi dan seterusnya, tanpa harus repot-repot lagi memindahkan satu persatu. Tapi menu yang ini menurut saya kekurangannya, kita tidak bisa memisahkan beberapa kelompok icon. Misalnya kita ingin taruh ini di ujung sebelah sini, itu nggak bisa teman-teman ya. Tuh, dia bakal kembali lagi ke kelompok yang ada di sebelah sini. Nah, untuk memindahkannya, misalnya kita ingin theme viewer ini kita pindahkan ke bawah, caranya sama seperti tadi, kita pindahkan ke bawah, lalu teman-teman lihat di bagian ada garis yang putih itu ya. Nah, kalau di sini kita lepas, maka dia akan berada di antara icon obsidian sama ultra ISO tuh ya.
Nah, sebenarnya kedua menu yang ada di bagian view ini kita bisa pakai secara bersamaan atau kita bisa pakai satu aja. Oke, lanjut kita ke bagian menu sort by. Nah, di sini itu sort by artinya mengurutkan ya. Jadi kita bisa mengurutkan berdasarkan apa? Bisa nama, ada ukuran, terus tipe sama tanggalnya. Tapi menu sort by ini menurut saya lebih tepatnya atau cocoknya itu dipakai bukan di halaman depan sini, tapi di file yang ada di dalam, contohnya seperti ini. Nah, ini kan berantakan banget, jadi kita bisa melakukan pengurutan. Nah, caranya kita klik kanan aja di tempat yang kosong sama seperti tadi, kita pilih sort by. Nah, misalnya di sini saya ingin mengurutkan berdasarkan namanya, saya klik yang ini name. Jadi di sini dia udah berdasarkan namanya, tapi tetap dipisahkan antara yang folder dan yang bukan folder. Contohnya di sini ini folder semua, jadi mulai dari di sini ada pagar. Jadi urutannya seperti ini ya teman-teman ya, ada simbol dulu, setelah simbol terus angka, setelah angka baru alfabet, jadi mulai A sampai Z. Nah, di sini kan ada simbol pagar, terus di sini ada angka, terus baru A, terus kalau udah A nya habis terus B sampai di sini huruf W. Nah, setelah itu di sini kan udah beda lagi ya, bukan folder, jadi dia akan mengurutkan kembali. Nah, karena tidak ada yang simbol seperti ini, jadi dia mulai pakai angka terus sampai ke bawah dan di sini huruf Z. Nah, untuk mengurutkannya sendiri sebenarnya kita bisa ubah. Di sini ada ascending sama descending. Kalau ascending itu dari kecil dulu terus ke besar. Contohnya dari atas itu A sampai ke bawah baru Z. Nah, kalau misalnya kita mau pakai descending itu artinya dibalik. Jadi kita Z dulu nih, Z sampai ke bawah, baru di depan sini huruf A nya mana. Nah, ini A terus angka, jadi intinya dibalik aja tuh. Oke, sorting yang kedua atau pengurutan yang kedua berdasarkan tanggal. Nah, di sini tanggal itu maksudnya semakin dia di atas ini itu artinya semakin baru ya teman-teman, semakin ke bawah semakin lama. Nah, itu artinya file yang ada di atas ini itu adalah file yang baru kita dapat atau baru saja kita pindahkan ke sini. Semakin ke bawah ini adalah file lamanya. Sama seperti tadi kita bisa mengubah urutan sortingnya itu di bagian ascending sama descending. Oh ya, kalau mengurutkan berdasarkan tanggal atau date ini dia akan otomatis terpilih yang descending. Mengapa demikian? Karena secara teori tahun sekarang dan tahun yang kemarin itu angkanya lebih kecil yang tahun kemarin kan. Nah, sedangkan kita biasanya mencari kalau tanggal itu pasti tanggal yang terbaru atau tanggal yang lebih besar angkanya, maka dari itu dia otomatis tersetting di descending. Tapi di sini kita tetap bisa mengubahnya menjadi ascending seperti ini dengan catatan semakin di atas ini adalah file yang lama dan semakin bawah ini adalah file yang baru. Oke, selanjutnya di sini ada sort by type atau type. Nah, ini adalah cara menyusun atau sorting yang jadi favorit saya karena lebih lebih bagus dilihatnya tuh, hijau-hijau semua. Misalnya Photoshop semua gitu ya. Jadi berdasarkan tipe filenya itu apa. Sama seperti tadi kita bisa ubah jadi ascending ke descending. Terus lanjut aja kita ke bagian size. Sorting by size ini maksudnya kita mengurutkan berdasarkan besar kecil si ukuran filenya. Di sini kita bisa atur mulai dari yang ascending atau descending. Jadi kalau ascending itu dari yang kecil dulu terus sampai yang paling besar di bawah sini. Nah, tapi ingat untuk si folder-folder ini tidak bisa dihitung besaran ukurannya ya. Jadi dia posisinya pasti di 0. Kalau kita tadi settingnya di ascending, maka di posisinya itu pasti di atas. Kalau misalnya kita descending, posisi folder itu pasti adanya di bawah. Terus terakhir di sini ada tag. Nah, sebenarnya tag sendiri saya kurang paham ya teman-teman. Itu buat apa? Bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Karena saya juga tidak pernah pakai yang tag ini. Jadi saya paling sering itu pakai kalau enggak date, type, ya name, udah itu aja. Terus di sini kita bisa merapikan juga, selain tadi view, sort by, itu ada menu group teman-teman ya. Nah, grup ini lebih bagus lagi karena ada pemisahnya nanti. Contohnya di sini kita pilih yang date ya. Jadi kita grup berdasarkan date-nya atau tanggalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian atas ini ada tulisan last week. Berarti ini adalah file-file baru yang hitungannya itu 1 mingguan. Terus kalau yang ini 1 bulanan. Nah, yang ini early this year itu berarti masih dalam tahun ini. Terus
A long time ago itu berarti lebih dari 1 tahun, bisa 2 tahun ke atas. Dan menu grup ini menurut saya enaknya kita bisa menyembunyikannya dulu. Contohnya misalnya kita tidak ingin melihat yang ini early this month, kita tinggal klik aja panah di sini tuh, dia akan tersimpan terlebih dahulu. Kalau mau mengeluarkannya kita tinggal pencet lagi seperti ini. Oke, selanjutnya selain ada by date ada by name. Di sini dipisah tuh, ada 0 sampai 9, terus ada A sampai huruf H dan seterusnya. Nah, untuk order sendiri itu yang simbol-simbol seperti ini ya, tanda tanya, tanda seru, pokoknya yang selain huruf dan angka. Oke, selanjutnya ada by type. Ini PDF semua, terus di bawahnya ada Photoshop. Nah, yang sama seperti tadi lah ya, ini kurang lebih, cuman bedanya ini dipisahkan aja pakai seperti ini. Jadi teman-teman sebenarnya bisa coba-coba aja sendiri ya. Sini kita coba yang size tuh, ada ukuran unspecified. Unspecific itu, nah di sini teman-teman bisa lihat unspecific itu artinya nggak kebaca besaran si ukurannya. Jadi si folder ini pasti akan di sini unspecific. Terus di sini ada large besar, terus medium itu sedang, terus ada yang small kecil, ada tiny itu kecil banget. Sama seperti di menu sort by, untuk group by ini juga bisa kita atur ascending mau descending. Ya mungkin itu aja teman-teman ya, cara untuk merapikan tampilan yang ada di komputer kita, baik itu yang ada di depan desktop sini atau yang di dalam tadi. Jadi seperti itu ya. Kalau masih ada yang kurang jelas atau dirasa perlu ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya kalau video ini bermanfaat. Tonton juga video-video bermanfaat lainnya di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya.